Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah lama ya tidak berbagi di STM ya. Kali ini saya ingin berbagi tentang tips membuat anak bisa merangkak. Ya, salah satu kekhawatiran seorang ibu biasanya ketika usia-usia yang anak harus merangkak, ternyata anak kita belum bisa merangkak. Nah, hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana perkembangan adik ketika belajar merangkak, gitu ya. Jadi saya ingin berbagi bagaimana perkembangan adik waktu belajar merangkak ya. Karena dulu tuh sempat khawatir karena usia 8 bulan adek belum bisa merangkak ya. Tentu semua orang tua agak khawatir ya, karena pada masa perkembangannya lazimnya usia 8 bulan itu sudah bisa merangkak. Nah, termasuk saya selalu mengikuti petunjuk yang ada di buku Pink ini ya. Saya mendapatkan ini ketika hamil dan pasca melahirkan, ini jadi panduan. Nah, salah satunya adalah perkembangan anak dari bulan ke bulan. Di sini kan ada nih, ada di halaman 52. Di sini ada pada umur 1 bulan bayi harus bisa begini, 3 bulan sebegini, 6 bulan sebegini. Jadi ini jadi panduan saya ketika melihat perkembangan Dede. Nah, ketika usia 8 bulan agak khawatir karena ada belum bisa merangkak, sementara takutnya ada langsung jalan. Sebenarnya nggak masalah juga sih langsung jalannya, cuman pernah saya baca salah satu artikel, katanya kalau anak bisa berjalan tanpa merangkak, biasanya kekuatan lututnya itu berbeda, kakinya nggak kuat gitu. Jadi akhirnya gimana nih caranya biar anak aku bisa merangkak dulu sebelum berjalan. Jadi tapi sebelumnya saya ingin cerita dulu kenapa Dede agak telat belajar merangkaknya. Sebetulnya semenjak dia lahir dia selalu aku biasakan ada waktu dia untuk berlatih tengkurap. Kan ketika dia lahir juga kan inisiasi dini ditengkurupin kan ke dada kita juga ya. Nah, jadi ketika dia lahir pun sebetulnya saya sudah melatih adik untuk tengkurap gitu ya, walaupun dengan waktu yang berbeda. Jadi tidak 1 jam enggak gitu ya, misalnya cuma 2 menit gitu ya kalau baru lahir, terus terentang lagi kayak gitu. Jadi berlatih, sebetulnya dilatih untuk tengkurap itu untuk melatih kepalanya gitu ya. Lama-lama dengan dilatih seperti itu, pada beberapa bulan Ade bisa mengangkat kepalanya ketika ditengkurapin. Nah, itu biasanya sesudah itu tuh nggak lama dari situ tuh langsung bisa merangkak ya. Tapi karena Ade dulu tuh sakit, jadi sempat sakit beberapa hari gitu. Jadi akhirnya ketika Ade udah mulai bisa tegak kepala, berhenti dulu latihannya gitu, agak lama. Udah mau bisa gitu, sakit lagi gitu, jadi agak telat. Yang akhirnya ketika usia 8 bulan adiknya belum bisa merangkak ya. Nah, sekarang saya ingin berbagi biar teman-teman di sini, sahabat muslimah di sini nggak usah khawatir, karena pada akhirnya anak itu akan akan tumbuh kembang sesuai dengan masanya ya. Tapi tentu harus kita bantu untuk membantu merangsang kemampuannya. Oke? Nah, kita akan coba ya, saya akan share beberapa latihan yang dulu Ade lakukan sehingga dia akhirnya bisa merangkak. Oke, kita lihat ya. Ya, kita akan coba ya. Ini Ade ya, kita bayangin Ade waktu usia 8 bulan ya. Dulu Ade hanya bisa seperti ini ya guys. Nih seperti ini, nggak bisa maju, cuman gerak-gerak tangan dan nggak bisa maju. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah
belajar telentang. Jadi kalau adiknya lagi begini belajar telentang, caranya adalah meluruskan tangan dan dibalik. Jadi kalau lagi nekuk begini, tangannya dimajuin ke depan, lalu di udah susah ya daging. Nah udah bisa ya. Jadi harus belajar dulu tenggorok dan telentang. Nah, kalau tenggorok gini ya, jadi tangannya yang dilurusin baru dilipat. Itu cara tenggorok dan telentang. Nah selanjutnya ketika Ade udah bisa tenggorok telentang, belajar untuk melatih otot kaki, karena dulu Ade cuman bisa begini aja gitu ya, jadi si kakinya itu nggak nopang. Gini aja. Nah caranya adalah dengan menguatkan otot tangannya, dilurusin dulu gini, nah ini diangkat guys, nah digituin, terus dienggong-enggong, enggong, nah itu terus berlatih selama beberapa hari ya. Sekarang enggong sendiri ya. Dulu waktu adik 8 bulan tuh terus latihannya seperti itu ya. Guling-guling antara telentang dan tengkorak, terus belajar onggong-onggong. Caranya kayak tadi ya, jadi si tangannya harus lurus dulu, terus ditarik ke belakangnya, nanti lebih jalan. Gonggong sini, ini dilurusin, terus lurus, tarik, enggong, dan belajar duduk ya. Jadi duduk juga harus dikasih tahu caranya. Dulu Ade nggak bisa dari gonggong duduk, itu pun harus diajari ya. Dulunya sih aku juga kirain, dulu aku kira nanti juga bakal ada masanya gitu, nggak usah dilatih, kirain seperti itu. Tapi ternyata setelah saya pelajari beberapa artikel, anak juga perlu dilatih ya. Jadi seperti tadi, tidak hanya dengan dilihat perkembangannya, ternyata anak juga harus dirangsang dan dilatih ya. Jadi saya ulang lagi, yang pertama adalah belajar telentang dan tengkurap, terus belajar menekuk lutut, lalu dionggong-onggong, itu melatih. Ternyata itu pun baru bisa posisi tangan dan kaki menekuk saja, belum bisa maju. Nah aku juga agak khawatir nih anak, kenapa nggak mau maju. Jadi dia udah posisi siap rangkak tapi dia nggak mau jalan gitu, jadi capek kayak yang beban gitu, berat badannya. Akhirnya dia gedebuk lagi gitu ya, nempel lagi dadanya ke lantai. Terus dicoba dengan memancing pakai mainan. Akhirnya dia gerak, cuman geraknya gerak mermet. Nanti aku share videonya. Maju. Ayo dikit lagi. Ayo dikit lagi. Ayo dikit lagi. Aduh. Dikit lagi. Ayo ngelana lagi, sedikit lagi. Langsung seperti ini ya. Nah jadi gerak mermet, jadi kakinya nggak kuat kalau untuk jalan gitu, jadi dia ngegusur pakai tangan. Jadi singkatnya, perkembangan Ade waktu usia 8 bulan belum bisa merangkak, akhirnya berlatih setiap hari sampai
terhambat lagi, berlatih lagi. Jadi usia 9 bulan dia udah bisa merangkak, tapi kaki belakangnya belum ditopang. Baru ketika itu dia lagi seneng naik tangga. Jadi kebetulan rumah saya itu antara ruang TV dengan ruang bermain itu ada tangga, satu anak tangga. Nah dia awalnya kesulitan kalau mau naik ke tempat mainan, dia suka nangis. Di sana aja dia diajarin bagaimana untuk menekuk kakinya gitu ya. Jadi diajarin sama aku gimana cara naik tangga. Nah semenjak itu dia jadi kayak ngerti, oh ternyata cara menekuk kaki itu seperti ini kalau mau jalan. Nah jadi sebetulnya kehitung cepet ya kalau adiknya nggak sakit, karena dulu juga waktu ketika dia bisa belajar dengan kalau bahasa Sundanya mah ngalangsut gitu, jadi tangannya aja yang bergerak tapi kakinya masih lurus. Jarak antara ngalangsut ke merangkak beneran itu hanya seminggu gitu ya, hanya seminggu. Jadi pas udah seminggu dia hanya bisa merangkak dengan tangan, akhirnya dia bisa merangkak dengan 2 tangan dan 2 kakinya, alhamdulillah. Nah nanti aku share ya pertama kali dia bisa merangkak, aduh bersyukurnya alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman muslimah semua, jika punya anak usia 8 bulan kok belum bisa merangkak, gak usah khawatir, tetap semangat dan jangan bersedih ya. Yakinlah bahwa anak pasti bisa, dan tentu kita harus tetap merangsang perkembangannya agar sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Mungkin itu yang bisa saya bagi tentang perkembangan merangkak adik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ngorondang. Sekarang mah nggak mermet lagi, sekarang udah bisa ngorondang ya. Hei, ada bukti. Tuh kuda sileum. Alhamdulillah.